jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya rindu memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, berkati kami dengan firman-Mu. Beri kami untuk terus mengerti firman-Mu dan hidup di dalamnya. Roh Kudus tolong dan tuntunlah kami ketika membaca dan mendengarkan firman. Amin. Bagian firman Tuhan saya angkat bagi kita dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita yang mau belajar hidup, mendengarkan firman-Nya, mengambil firman-Nya menjadi kehidupan kita, saya katakan kita akan menjadi orang-orang yang dapat hidup merepresentasikan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena ketika saudara dan saya hidup percaya kepada Kristus dan kita mengambil setiap kebenaran firman menjadi bagian hidup kita, maka kita akan diberikan kemampuan untuk kita menjalani hari-hari hidup kita dengan kekuatan Kristus. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita dibaptis di dalam Kristus artinya kita ditenggelamkan dalam kehidupan Kristus. Saya percaya kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak sekedar menjalani perjalanan kekristenan kita karena hanya berkata saya percaya Yesus, tetapi bagaimana kita terus membangun hidup kita memiliki pengenalan akan Kristus. Kita mau menjalani hari-hari hidup kita untuk semakin mengalami firman itu tersingkap dalam hidup kita. Pengenalan kita akan Kristus itu dengan sungguh-sungguh kita mau itu terjadi dalam hidup kita, maka secara tidak langsung kita menenggelamkan kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah ditenggelamkan di dalam Kristus, berarti yang muncul bukan lagi kita, tetapi Kristus yang akan nyata melalui hidup kita. Namanya orang kalau tenggelam kan berarti air yang kelihatan, orangnya tidak kelihatan. Sama kalau kita sudah ditenggelamkan di dalam Kristus, maka Kristus yang akan nyata melalui hidup kita. Oleh karena itu saudara, setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang telah memiliki roh Kristus, lewat kuasa Roh Kudus, saudara dan saya diajak untuk mari kita terus menjalani hari-hari hidup kita, membangun kesadaran kita kalau kita sudah ditenggelamkan di dalam Kristus. Itu berarti kehidupan Kristus harus nyata dalam hidup kita. Dengan cara apa kehidupan Kristus nyata melalui hidup kita? Lewat perkataan kita, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita lakukan. Semua yang kita perbuat, Kristus yang dinyatakan melalui hidup kita. Ketika saudara bekerja, hanya Kristus yang nyata lewat apa yang saudara lakukan dan kerjakan. Orang yang kerja, melakukan aktivitas pekerjaannya, kalau Kristus itu nyata melalui hidupnya, berarti dia tidak bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak bekerja untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi dia akan bekerja hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Kristus. Artinya, lewat apa yang dia lakukan dan kerjakan, orang akan mengenal siapa Kristus di dalam kehidupannya. Begitu juga ketika kita ada di dalam pelayanan. Ketika kita melayani akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kalau kita sudah ditenggelamkan di dalam Kristus, maka yang nyata hanya Kristus. Kita melayani tidak ada kepentingan pribadi kita, tidak ada ego kita. Ada orang yang melayani Tuhan tapi egonya itu muncul. Dia mau dihormati, dia mau dihargai, dia mau supaya orang mendengar dia, hanya dia dan tidak ada yang lain. Dan apa yang dia katakan dalam seluruh kehidupannya, dia hanya menonjolkan dirinya. Tapi Kristus itu tidak ditonjolkan. Kristus itu tidak dinyatakan melalui kehidupannya. Saya katakan bagi saudara, kita boleh pintar dalam segala hal karena punya titel yang tinggi dalam pelayanan. Kita boleh saja pintar karena fasilitas dan sebagainya. Tapi ingat, pastikan Kristus yang nyata melalui hidup kita. Karena kita sudah ditenggelamkan di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita menjalani hari-hari hidup kita ditenggelamkan di dalam Kristus dengan kesadaran kita ini? Maka mari kita belajar untuk terus bangun hidup kita dengan firman. Karena hanya firman yang akan terus menyadarkan kita kalau kita sudah ditenggelamkan di dalam Kristus. Hanya firman yang membawa kita, menerangi hati kita bahwa bukan lagi kita, ego kita tidak ada, tapi yang ada hanya Kristus yang nyata melalui hidup kita. Dan apa saja yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup kita, hanya Kristus yang nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita belajar saudaraku, setiap firman yang kita dengar dalam hidup kita, baiklah kita membangun kesadaran kita kalau hidup kita telah ditenggelamkan di dalam Kristus. Kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita terus punya kesadaran kalau kita hidup bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup
di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya akan terus menerangi hidup kita, sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami terus punya kesadaran kalau kami telah ditenggelamkan di dalam Kristus, dengan Roh Kristus yang kami miliki dalam hidup kami memampukan kami untuk hidup seperti Kristus. Oleh karena itu, Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami agar dalam setiap perjalanan kehidupan kekristenan kami, bukan kehidupan kami yang nyata, tapi Kristus yang nyata melalui hidup dan kehidupan kami, lewat perkataan, lewat apa yang kami pikirkan, dan juga lewat segala perbuatan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami agar Kristus dimuliakan dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.